Kita bersyukur kepada Tuhan, Gusti Allah ingkang akaryo jagat, Maha Pengasih lan Moho Welas Asih keberadaan Masjid Agung Surakarta masih ada sampai sekarang. Masjid Agung merupakan masjid bersejarah cagar budaya yang dibangun pada masa Kerajaan Mataram Islam Keraton Surakarta Hadiningrat dibangun pertengahan abad 18, terletak di penjuru kota bagian timur kota Solo. Selain fungsinya sebagai tempat ibadah dan berbagai kegiatan keagamaan serta kegiatan pelestarian budaya, juga tempat menimba ilmu. Hal ini bisa dilihat di sekitar lokasi Masjid Agung terdapat bangunan untuk ruang perpustakaan. Terkait menimba ilmu sebagai wujud syukur kepada Gusti Allah ingkang murbeng dumadi, ada pitutur leluhur falsafah Jawa seperti laku ing sasmito amrih lantip, artinya seorang yang ingin berilmu harus mengasah lahir dan batinnya. Lembah manah lan andap asor artinya rendah hati dan sopan santun. Tanggap ing sasmito artinya mampu menangkap pembicaraan. Selain itu, ada lagi urip iku terus melaku, bebarengan karo waktu sing bisa gowo lakumu, supaya apik nasibmu artinya hidup itu terus berjalan, bersamaan dengan waktu, yang bisa membawa tingkah lakumu, biar nasibmu baik. Seperti pitutur falsafah Jawa tersebut bisa dijadikan spirit kepada siapapun peranan kita di kehidupan ini untuk sinau bareng menggali makna sinau hidup agar kita lebih produktif, lebih kreatif, lebih lapang hatinya, lebih bergembira dalam lebih banyak tresno cinta, lebih belajar welas asih, lebih banyak nambah pasaduluran, lebih banyak menemukan ide-ide baru yang bermanfaat, tidak kering hidupnya, lebih mampu belajar menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam, lebih mampu menyelaraskan alam serta lingkungannya, sekaligus semakin cinta kepada Tuhannya dan dicintainya. Seiring bersamaan proses menggali menemukan ilmu hikmahnya apapun profesi kita, tetaplah sinau rendah hati. Kata orang bijak mengatakan ilmu Allah sangat luas tak terbatas, menembus ruang dan waktu, maka luaskanlah pikiran dan hati, semampu yang bisa kita lakukan dalam sebuah proses. Dan jangan lupa pesan leluhur, tetaplah eling lan waspodo. Apa dan bagaimana perpustakaan Masjid Agung? Berikut wawancara santai bersama tim berita Solo Raya TV channel YouTube belum lama ini tanggal 10 Desember tahun 2024 bersama Pustakawan Abi Krisna dalam program Sudut Pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa berita Solo Raya TV channel YouTube. Kebetulan sekali pada siang hari ini saya berkunjung di perpustakaan Masjid Agung Keraton Surakarta, ditemani dengan Mas Jan selaku pustakawan di perpustakaan ini. Assalamualaikum Mas Jan. Waalaikumsalam Mas Fajar. Ya, alhamdulillah baik. Setahun ini nggak ketemu ya? Iya, setahun ya. ya. Wah, amin. Nah, kalau udah tahu udah berapa lama Mas di perpus ini? Kalau untuk saya sendiri di perpus itu baru 1 tahun lebih. Berapa bulan gitu? Oh gitu ya. Kalau udah tahu Pak, untuk spesifikasi buku-buku di perpus ini udah apa saja ini? Untuk buku-buku yang ada di perpus itu ya ada buku umum juga, buku pelajaran, sama ada juga buku yang itu bahasanya itu agama Islam. Nah, sama juga ada buku bacaan novel, sama buku bacaan anak. Ada juga di sini itu ada lagi satu yaitu naskah manuskrip. Oh gitu. Ya itu. Ini perpustakaannya ini udah lama ya Mas? Sudah lama ya, sudah lama. Berarti miliknya dari ini Masjid Agung ini. Ya, ikutnya Masjid Agung. Kalau betul Mas, untuk manuskrip di sini ada manuskrip apa saja ini? Untuk di Masjid Agung sendiri di sini ada 9 jenis ya Mas ya. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada tasawuf, yang ketiga ada fikih, keempat tauhid atau ilmu kalam, yang kelima ada tafsir, yang keenam ada bahasa Arab, yang ketujuh ada kisah atau cerita, yang kedelapan politik atau nasihat kepada raja, sama yang terakhir itu ada primbon atau jimat gitu. Untuk umur manuskrip ini udah berapa lama Mas kira-kira yang simpan di perpus ini? Kalau di Masjid Agung itu setahu saya, kalau dari menurut katalog buku katalog naskah Masjid Agung Surakarta ini yang diterbitkan atas kerjasama Perpustakaan Masjid Agung Surakarta, dari katalog naskah Masjid Agung Surakarta yang diterbitkan atas kerjasama Perpustakaan Masjid Agung Surakarta sama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sama
Pusat Studi Manuskrip Islam, PUSMI, IAIN Surakarta. Kalau yang sekarang namanya UIN, Raden Mas Said. Lah sama yang terakhir The Islamic Manuscript Association, TIMA, Cambridge, Inggris, tahun 2018. Tapi yang tersimpan di aslinya ada ya Mas ya? Naskah asli manuskrip gitu. Ada. Nah, ini tempat penyimpanannya itu dipisah dari bangunan perpus sama tempat penyimpanan naskahnya. Nah, Kebanyakan yang datang ke sini Mas dari mana saja memang mahasiswa melakukan kajian-kajian di sini. ya, yang datang ke perpustakaan Sidang itu ada yang umum, ya kayak tidak cuma mahasiswa, ada juga orang pasar, ada juga ya sekitaran sini, anak-anak, ya lebih banyak juga ya mahasiswanya itu. Oh gitu ya. Ya. Biasanya kalau sini dari mahasiswa ini apa yang dikaji? Kalau mahasiswa itu kesini itu lebih mengkaji naskah manuskrip tadi mas. Nah, semuanya mereka itu mau mengkaji tulisan Politik ya. ya yang aksaranya itu Arab Pegon. Nah itu kan tulisannya itu Arab, kalau pelafal pembacaannya itu bahasa Jawa. Jadi ya banyak yang meneliti itu. Tapi kalau dari kalangan mungkin Gen Z sendiri kalau kesini tuh biasanya apa Mas? Lebih kemana? Lebih kayak bacaan novel. Jadi kayak contohnya ya kemarin tuh novel yang ya umum lah mas, kayak percintaan kayak gitu-gitu. Ya. Tapi yang kesini Roman. kesini masih banyak yang untuk anak-anak muda, remaja-remaja yang datang ke perpustakaan. Lebih banyak anak-anak daripada remajanya. Ya itu banyak kalau Biasanya anak-anak. kalau Mas yang menyebabkan kenapa terkurangnya peminat pembaca dari Gen Z atau para remaja ini? Oh, kalau gini ya mas, kalau menurut saya di sini sekilas ya mas ya, itu mereka itu kok jarang kesini tuh keterbatasannya buku-buku yang ada di perpustakaan masjid. Ya, baca itu bahan pustakanya itu cuma terbatas di buku yang lama. Kan harusnya itu kalau seumpama buat rujukan mahasiswa atau tugas anak sekolah itu kan ada ketentuan umur bukunya juga rentang, kayak berapa 5 tahun terakhir kayak gitu-gitu. Jadi ya di sini jadi banyak berkurang lah untuk jadi tempat untuk tugas atau apa gitu untuk ujian. Ya. Kemarin dengar juga nih ya ada sempat kunjungan dari Perpusmas juga ya di sini ya. Ya terakhir kemarin bulan Juni itu Dalam rangka apa itu? itu melanjutkan menindaklanjuti yang perpustakaan meraih juara pelestari naskah kuno. Ya itu. Alhamdulillah di sini itu kegiatannya melanjutkan kayak kegiatan preservasi naskah. Ya, perawatan kayak gitu loh. Itu ya. Ya. Terus kemarin perawatannya itu biasanya kalau manuskrip itu lebih ke segi apanya Mas yang dirawat? Gini. Dari segi ada kemarin tuh dari Perpusnas itu ngasih 3 arahan untuk bagaimana cara merawat naskah. Nah, yang pertama itu kalau bisa itu naskah itu jangan sampai dimakan raya mas. Nah itu gimana caranya itu kita dikasih tahu di sekitaran naskah itu dikasih obat kamper barus itu, yaitu sama untuk sering-sering. Yang kedua itu sering-sering dibersihkan dari debu. Nah yang ketiga itu yang paling masih perpustakaan Masjid Agung sulit untuk menerapkannya ya, istilahnya menjaga kelembapan. Nah, biar enggak cepat rapuh lah ya istilahnya. Gitu ya. Itu di kisaran suhu ruangan mas. Itu juga dihitung juga ya Mas. Iya itu juga dihitung sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau untuk naskah sendiri Mas dikatakan manuskrip itu ada syarat ketentuannya, standarisasi? Ya, kemarin tuh dapat informasi dari ketentuan untuk itu bisa dinyatakan naskah manuskrip itu umurnya itu harus lebih dari 50 tahun dan juga tulisan tangan gitu. Begitu ya. Iya. Kalau untuk para pengunjung yang dari keraton akhirnya mampir ke Masjid Agung untuk beribadah, sering nggak mampir ke perpustakaan untuk membaca literasi buku yang ada di sini?
Untuk apa itu pengalaman saya yang waktu jaga di sini ya Mas ya. Ada tapi beberapa tok, sedikit lah ya, kalau dihitung sedikit banget. 1, 2, 3 lah gitu. Biasanya apa Ada. Mas yang menyebabkan kenapa orangnya tertarik para wisatawan untuk datang melihat literasi buku yang di sini gitu? Ya tadi salah satunya kan minimnya bahan pustaka yang baru, sama yang kedua mungkin ya kalau saya lihat ya banyak media selain buku yang buat mereka itu bisa Lebih gampang mengakses gitu ya. mengakses informasi, tidak harus di tempat perpustakaan gitu. Kalau gitu perpustakaan ini udah bikin mungkin terobosan bikin aplikasi gitu Eh, atau website gitu yang memudahkan para pembaca. Kemarin itu sudah coba lewat media sosial Mas, perpustakaan Wistagung gitu, tapi ya masih belum aktif. Baru awalan lah itu. Gitu ya. Kalau untuk websitenya sebenarnya sudah ada, tapi websitenya masih apa itu mode offline, mode lokal. Harus aksesnya tetap di perpustakaan. Nah ini sudah ada rencana mau dipublish ke online, supaya bisa diakses sama publik.